Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, khususnya yang pembilang dan penyebut ini ya berbentuk kuadrat ya, sehingga nanti dalam penyelesaiannya kita membutuhkan pemfaktoran. Nah, pada kesempatan kali ini, mohon maaf tidak saya jelaskan detail cara memfaktorkannya karena ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Silahkan nanti bisa dikunjungi di bagian deskripsi ya, linknya sudah saya cantumkan. Nah, jadi secara umum kalau kita bertemu dengan x kuadrat min 2x min 3, kita hanya perlu mencari dua bilangan ya, yang kalau dikalikan menghasilkan min 3, sekaligus dua bilangan itu ketika dijumlahkan menghasilkan min 2. Maka kita peroleh bilangan itu adalah min 3 dan plus 1. Maka pemfaktorannya menjadi x min 3 kali x plus 1. Begitupun yang bawah. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan positif 5 dan kalau dijumlahkan dua bilangan itu menghasilkan negatif 6. Maka tentu kita peroleh dua bilangan yang dimaksud adalah min 5 dan betul min 1. Nah, tandanya tetap sama, lebih dari sama dengan 0. Oke, kita langsung tentukan pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya artinya setiap yang di dalam kurung ini kita sama dengankan 0. X min 3 sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilai X-nya adalah 3 ya. Ini biar lebih efektif cara pengerjaannya. X plus 1 sama dengan 0, otomatis X sama dengan min 1. Ya, atau lebih mudahnya sebetulnya kalau yang sudah paham, kalau yang depannya ini X, maka pembuat nolnya adalah tinggal angkanya kita ubah tanda. Kalau min ya ganti plus, kalau plus juga ganti min. Begitu juga untuk yang bawah ini, kalau kita sama dengankan 0, maka kita peroleh X sama dengan 5. Sedangkan untuk yang terakhir, X sama dengan 1. Jadi keempat pembuat nol ini kita tentukan pada sebuah garis bilangan. Ingat, kalau di sini nanti lebih dari sama dengan, ya, berarti selangnya tertutup khusus untuk pembilang. Tapi untuk penyebut selalu terbuka, ya. Kita lukis dulu garis bilangannya biar lebih mudah. Oke, kurang lebih seperti ini garis bilangannya. Kemudian kita mulai dari yang paling kecil atau yang paling kiri, ya. Ada min 1, 1, 3, 5. Berarti yang paling kecil adalah min 1. Min 1 di sini pembilang, berarti tertutup. Ya, kita buat bulatan yang penuh untuk angka min 1. Kemudian, bilangan selanjutnya yang lebih besar adalah 1. 1 sebagai penyebut berarti dia selang terbuka. 1. Kemudian mana lagi? Tentu yang 3. Nah, karena 3 itu pembilang berarti dia tertutup. Dan yang terakhir 5, karena dia sebagai penyebut maka terbuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tentukan nilai-nilai dari interval pada di sini ya. Ini adalah bilangan yang kurang dari min 1 ya. Ini kalau yang kesulitan kita tuliskan dulu selangnya. Yang sebelah kiri min 1, sebelah kiri itu dilambangkan dengan kurang dari min 1. Ya, tapi ingat karena tertutup berarti ada sama dengannya. Nah, ini ya. Berarti X kurang dari sama dengan min 1. Kemudian yang di antara min 1 sampai 1 berarti min 1 kurang dari sama dengan, ya, ada sama dengannya. X kurang dari 1 ya, karena yang 1 tidak ada sama dengannya. Begitupun yang ini berarti 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang ini antara 3 sampai 5 berarti 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5.
Dan yang paling kanan ini adalah bilangan yang lebih dari 5. Berarti X lebih dari 5. Oke, ini selang-selangnya sudah kita tentukan. Atau yang memang sudah paham sebetulnya ini diakhirkan saja nggak apa-apa ya. Jadi kalau sudah ditentukan tandanya, baru menentukan selangnya, itu juga boleh. Sekarang kita tentukan di sini kurang dari min 1. Ya, contoh bilangan yang kita ambil, misalkan ya bebas, bisa min 2, min 3, dan seterusnya. Kita pilih min 2 saja. Kemudian di sini, min 1 sampai 1, ya kita anggap yang mudah ya, 0 saja. Kemudian antara 1 dan 3, kita ambil 2. 3 dan 5, kita ambil 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke soal, ingat kita hanya berurusan dengan tandanya saja. Ya, tidak usah memikirkan nilainya berapa. X-nya sekarang kita ganti dengan min 2. Ya, setiap unsur X kita ganti min 2. Min 2 kurangi 3, berarti negatif. Min 2 tambah 1, masih negatif. Ya, berarti negatif kali negatif. Per min 2 kurangi 5, negatif. Min 2 dikurangi 1, otomatis negatif lagi. Negatif kali negatif, positif. Yang bawah juga positif. Positif bagi positif, maka positif. Ya, silakan kalian bisa cek secara manual. Ya, untuk setiap nilai di sini, kira-kira kalau 0 seperti apa? Saya contohkan sekali lagi ya. Kalau misalkan 0, berarti 0 dikurangi 3, negatif. 0 ditambah 1, positif. Yang bawah 0 kurangi 5 negatif, kali 0 kurangi 1 negatif. Negatif kali positif, negatif. Yang bawah positif. Negatif bagi positif, tentu negatif. Ya, silakan kalian cek manual untuk dua nilai selanjutnya. Cuma pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan sedikit. Secara umum, ya ini bisa dijadikan pedoman. Ketika kalian menjumpai setiap pembuat nolnya berbeda, ya tidak ada yang berbentuk kuadrat. Ingat, pembuat nolnya semuanya berbeda dan tidak ada yang berbentuk kuadrat. Maka sebetulnya ketika kalian sudah menemukan satu tanda, maka untuk yang interval di sampingnya, ya tepat di sampingnya, itu tinggal kalian ubah saja tandanya. Jadi kalau yang kiri di sini tadi misalkan sudah ketemu positif, maka untuk selang berikutnya ya tinggal mengikuti saja perubahan tandanya. Jadi yang paling kiri tadi ini positif, maka otomatis yang di sini negatif. Lalu positif lagi, selang-seling gitu ya. Ini negatif dan yang paling kanan positif. Nah, silakan nanti kalian kalau masa Pak ya, boleh dicoba sendiri ya. Dan juga dibandingkan dengan soal lain apakah selalu seperti itu konsepnya. Nah, nanti untuk yang ini lebih dari 5 boleh kalian cek dengan angka berapapun boleh, yang mudah ya 6 saja ya, nggak usah terlalu besar. Nah, jadi inilah nilai-nilai pada interval ini. Jadi positif, negatif, positif lagi. Yang diminta apa Pak untuk soalnya? Diminta soal itu kita tinggal lihat tanda pada soal, yaitu ini lebih dari atau sama dengan. Ya lebih dari berarti soal meminta yang positif karena lebih dari. Berarti dari tadi yang sudah kita coba yang positif mana? Nah ini ya yang paling kiri, kemudian yang tengah dan yang paling kanan. Ya tinggal kita tuliskan saja interval pada soal. Jadi otomatis penyelesaiannya adalah yang pertama yang paling kiri, X kurang dari sama dengan min 1. Ya karena ada beberapa nilai ya, atau 1 yang kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Nah ini hati-hati penulisannya untuk yang ada sama dengan dan yang tidak ada ya. Kadang-kadang kita menyalin saja, keliru, kurang tanda sama dengan atau justru malah harusnya ada tapi malah nggak ada. Dan yang terakhir X lebih dari 5. Nah inilah penyelesaian akhir untuk soal ini, yaitu X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 6X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Semoga bisa membantu kalian yang misalkan masih mengalami kebingungan untuk soal seperti ini. Sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan satu buah latihan soal yang cara penyelesaiannya sangat mirip dengan soal yang
sudah saya jelaskan barusan. Silahkan nanti gunakan prosedur yang sama, dan ini sudah saya sampaikan juga kunci jawabannya, yaitu min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan min 1, atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Ya, jadi pastikan jawaban kamu sudah seperti ini. Kalau belum, berarti mungkin ada kekeliruan dalam memfaktorkan ataupun dalam tadi mengecek tanda positif atau negatifnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.